Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998. Rangkuman peristiwa Gerakan Mahasiswa 1998. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Penyebab demo tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu krisis moneter yang berkepanjangan yang berakibat pada naiknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, kekecewaan terhadap pemerintah Orba yang tampak tidak dapat menangani krisis dengan segera, protes keras terhadap Orba yang syarat praktik KKN yang dinamakan krisis moneter, yaitu terjadinya gerakan mahasiswa 1998 juga tidak terlepas dari krisis moneter atau Krismon yang terjadi pada 1997 di Thailand yang kemudian menyebar hingga Indonesia. Di Indonesia, krisis moneter terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintah dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa. Inilah foto-foto ketika kejadian demonstrasi itu sedang terjadi. Demonstran juga duduki gedung DPR atau MPR karena pendudukan gedung DPR atau MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR atau MPR untuk mendesak Soeharto mundur. Berikut adalah korban-korban yang tewas, diantaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartato, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Mereka tewas tertembak di kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Apakah mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan? Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran jiwa peka, peduli, dan punya imajinasi akan kehidupan yang lebih baik. Upaya untuk membuat perubahan inilah yang perlu diperjuangkan. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja, diperlukan gerakan masif dan terus-menerus untuk mengubah kondisi sekarang. Contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan adalah saat reformasi tahun 1998. Pada masa itu gerakan mahasiswa berada di puncak karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Peristiwa inilah menjadi contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tata sosial dan pemerintahan. Meskipun masih menjadi perdebatan bahwa gerakan belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai. Namun gerakan mahasiswa pada masa reformasi Mei 1998 telah membawa perubahan meski belum signifikan. Kesimpulannya yaitu mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia. Dimulai oleh para mahasiswa kedokteran Stopia pada tahun 1908
yang membentuk Budi Utomo. Hal ini sekaligus menandakan sebuah titik balik pergerakan dari perlawanan fisik menjadi bentuk pergerakan melalui organisasi modern hingga kemerdekaan tahun 1945 yang tidak lepas dari campur tangan para pemuda dan mahasiswa. Pasca kemerdekaan, peran pemuda dan mahasiswa tidak surut. Mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Pemikiran kritis dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir para mahasiswa. Sikap idealisme mendorong mahasiswa untuk memperjuangkan sebuah aspirasi rakyat kepada penguasa dengan cara mereka sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.